Assalamualaikum, halo semuanya, welcome back to my video. Kali ini aku akan berbagi tips lagi tentang seputar penelitian dosen. Dan sebelumnya aku minta maaf juga ya, karena emang video ini tuh sebenarnya udah di request dari jauh-jauh hari, bahkan berbulan-bulan mungkin, dari salah satu komentar kalian di video sebelumnya. Dan yang baru tahu video ini, sebelumnya tuh aku pernah sharing tentang tips-tips penelitian dosen, terus gimana manfaatnya. Kalian bisa lihat aja di sini. Oke, jadi sesuai permintaan kalian, video ini tuh tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita itu diajak penelitian oleh dosen gitu. Jadi semoga video ini dapat memudahkan kalian ketika kalian dapat tawaran untuk ikut penelitian. Oke, jadi alasan kenapa video ini dibuat adalah I think beberapa hal itu emang harus kita ketahui dari awal gitu ya. Karena itu bakal membantu kita banget untuk melakukan sesuatu. Terus juga terutama yang pertama, jadi ini sebagai bukti niat kita ya. Jadi ketika kita diajak penelitian dosen, kita nggak cuma diem aja, cuma iya aja. Kayak ya seenggaknya kalau kita nggak tahu pun kita ada usaha atau ada keinginan untuk lebih tahu sebenarnya apa yang mau kita lakukan gitu kan. Terus yang kedua ya kita emang butuh gitu ya. Kita emang butuh untuk mengetahui sebenarnya penelitian itu tuh apa, terus kerjanya kayak gimana, dan kita juga bisa bertanya kepada diri kita apakah kita punya planning sebelum-sebelumnya. Jadi kita bakal menentukan sesuatu yang prioritas gitu ya. Kalau misalnya kalian ada event-event lain atau kalian udah ada plan lain atau kegiatan organisasi dan apalah itu sebagainya, jadi kalian bisa nentuin prioritas nih. Kalian bisa ikut penelitiannya atau kalian, terus yang ketiga ya tahu what should you do gitu ya. Ketika kita diajak penelitian, ya kalian ngerti sebenarnya kita itu mau ngapain, penelitiannya apa, cara kerjanya kayak gimana, bersama siapa, dan lainnya. Jadi emang ini akan membantu kalian banget. Oke, sebelum masuk ke videonya, aku ingetin lagi buat kalian untuk subscribe channel aku terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis dan kalian gak akan ketinggalan dengan video-video aku berikutnya. Dan disclaimer bahwa ini itu berlaku untuk semua jurusan ya. Jadi baik dia yang dari jurusan eksak atau jurusan MIPA dan juga yang sosial. Jadi ini untuk universal. Siapa aja bisa menggunakan tips ini. Oke, wait, ini kayaknya agak kontras banget di muka. Oke, next langsung ke intinya. Jadi apa aja yang harus dilakukan ketika kalian diajak penelitian dosen adalah yang pertama, kalian harus tahu apa tema dan topik penelitian yang akan kalian lakukan. Oke, langsung aja. Jadi beberapa ini berguna banget ya untuk menentukan penjurusan kalian juga. Misalnya it's okay lah kalau misalnya penelitian ini tuh berhubungan dengan prodi kalian gitu. Jadi kalian juga nggak akan kesulitan ke depannya karena kalian emang mahir di bidang itu gitu. Terus juga apa yang akan kalian lakukan gitu ya. Jadi kayak misalnya mungkin kalian akan melakukan tugas untuk statistika gitu, jadi pengolahan data misalnya pakai SPSS atau WinStep atau aplikasi olah data lainnya. Terus atau mungkin kalian tugasnya itu di pembuatan jurnal. Kalau misalnya dosen itu melakukan penelitian, pasti ada publikasi gitu ya yang akan disubmit ke jurnal tertentu gitu. Biasanya dosen juga butuh mahasiswa untuk melakukan translating atau melakukan penyiapan data gitu ya. Terus juga mungkin job desk kalian itu perolehan data, kayak misalnya kalian harus survei ke lapangan untuk memperoleh data-data itu gitu. Jadi berbeda-beda ya. Dengan kalian ngerti apa topiknya, apa tema penelitiannya, atau apa job desk kalian, jadi kalian ini akan mempermudah kalian untuk kedepannya. Oke, yang kedua yaitu kalian harus ngerti dengan siapa kalian akan bekerja. Yang pertama, dosen. Ya dosen itu sendiri itu yang melakukan penelitian gitu ya. Jadi kalian akan membantu dosen siapa gitu. Dengan kalian ngerti kalian itu akan membantu dosen siapa, bekerja dengan siapa aja, kan ada tim tuh biasanya. Ini akan mempermudah kalian karena biasanya untuk proyek penelitian itu berlangsung cukup lama gitu ya. Jadi ada durasi tertentu. Jadi ya kalian bisa menentukan apakah kalian itu bisa enjoy di situ, apakah kalian juga bisa bekerja dengan baik. Kalian bisa mengetahui gitulah ya kira-kira dosen ini tuh maksudnya bagi kalian tuh enak diajak collab atau enggak gitu. Ya walaupun kita yang butuh gitu ya. Karena pada dasarnya ketika kita diajak penelitian dosen sebenarnya itu adalah poin plus banget sih buat kita karena kita bisa berkembang lebih banget. Jadi kalau bisa ya kalian ikut aja gitu karena aku yakin ini bakal menguntungkan kalian. Terus kalian juga ngerti siapa pihak mitra yang akan collab dengan penelitian dosen tersebut gitu ya. Mitra ini kan bisa berasal dari kampus ataupun luar kampus gitu ya. Jadi kalian ngerti kalau dari luar kampus pun oh itu di mana gitu. Jadi kalian bisa memperkirakan jaraknya juga dari kampus kalian. Next yaitu di mana tempat penelitian itu akan dilakukan. Nah, ini penting banget ya buat
buat kalian tanyakan, karena ini akan menentukan di mana tempat kamu itu akan bekerja gitu ya. Kan biasanya kalau kalian seorang mahasiswa itu kan ada kuliah, apalagi kalau kuliah itu offline gitu ya. Kalau misalnya kalian membantu proyek penelitian tapi itu di outdoor atau luar kampus, ya kalian bisa memperkirakan jaraknya itu seberapa jauh, kalian bisa berkendara atau enggak, kalian ada kendaraan atau enggak gitu ya. Jangan sampai nanti kalian kerepotan di jalan gitu. Jadi kalau misalnya jaraknya emang terlalu jauh, ya kalian bisa kira-kira gitulah itu akan mengganggu kalian atau enggak. Terus juga kalian bisa enggak ke tempat itu. Pokoknya kalian bisa mempersiapkan sebaik mungkin untuk melakukan penelitian tersebut. Ada pengalaman beberapa temanku itu ada yang dia tuh ikut membantu penelitian kan. Nah, tapi dia itu bagian di perolehan data gitu ya. Jadi dia harus nginep di suatu tempat dan itu jauh banget dari kampus. Dan di situ tuh termasuknya rumah warga, dan rumah warganya tuh bukan yang kayak enak gitu ya, tapi ya kurang enak gitu karena kan di dekat hutan tuh. Nah, oleh karena itu ini penting banget buat kalian karena ya kalian bisa kira-kira apakah ini mengganggu buat kalian atau enggak. Nah, yang terakhir yaitu kalian harus tahu berapa durasi penelitian. Ini akan menentukan prioritas kalian juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sudah di tahap pembuatan skripsi atau semester akhir, mungkin ini tidak akan mengganggu kalian ya, karena kan kalian punya waktu lebih banyak banget buat membantu penelitian atau mengerjakan skripsi gitu ya. Tapi untuk kalian yang mungkin baru di semester awal, kalau semester awal sih nggak terlalu banyak ya tugasnya. Mungkin kalau udah semester pertengahan tuh kan banyak banget tugasnya gitu ya. Jadi kalian bisa menentukan kalau misalnya durasi ini tuh mungkin durasi kalian UAS atau UTS gitu ya, ya kalian bisa menentukan sebenarnya kalian bisa sanggup nggak nih gitu. Kalian bisa bagi waktu nggak nih, karena manajemen time buat seorang mahasiswa itu dibutuhkan banget sih supaya kalian nggak merasa rugi gitu. Karena bagaimanapun pengalaman banyak pun ya kalian masih tetap ada kewajiban kuliah gitu ya. Jadi ya kewajiban utama kalian ya kuliah. Nah, terus juga buat kalian yang merantau jauh, kalau misalnya di luar pulau gitu ya, kalian bisa menentukan apakah sebenarnya ini tuh dilaksanakan kapan, terus berapa lama gitu ya, supaya kalian kalau misalnya bertahun-tahun belum pulang atau kalian emang prioritas mau pulang atau ada acara gitu di kampung halaman kalian, ya kalian bisa menentukan apakah kalian bisa ikut penelitian ini atau enggak. Nah, dengan kalian tahu kapan akan dilakukan penelitian, kalian juga bisa prepare, karena biasanya kita memang sudah dibekali ilmu gitu ya, tapi kadang kan kita suka lupa gitu ya. Jadi kalau misalnya tugas kita pengelolaan pengolahan data gitu, kita bisa mempersiapkan, kita bisa belajar dulu nih, baru kemudian waktu kita udah waktunya penelitian ya kita bisa melakukan penelitian itu sebaik mungkin. Nah, yang terakhir yaitu tanyakan pada diri kalian, why, kenapa kalian harus ikut penelitian dosen ini gitu ya. Ini adalah sesuatu yang penting banget. Yang namanya hidup itu dipenuhi oleh semua pilihan. Kalian itu bisa milih buat ikut penelitian dosen atau kalian bisa nggak ikut penelitian dosen. Ini penting juga ya, biasakan untuk melakukan sesuatu itu tanyakan dulu apakah ini sesuai dengan tujuan kamu. Kalau misalnya tujuan kamu emang banyak mendapat pengalaman, terus misalnya kalian mau lanjut studi, atau buat kalian terutama yang eksak nih, kalian mau nambah skill kalian, ya kalian bisa ikut penelitian dosen ini gitu. Karena aku yakin dengan pengalaman ini tuh, apalagi ini kan pengalaman yang mendukung akademik kalian. Jadi untuk peluang kita dapat kerjaan atau peluang kita mungkin ikut seleksi beasiswa untuk studi berikutnya, kita juga bisa mendukung banget dengan ikut penelitian dosen ini. Oke, mungkin itu aja yang aku sampaikan hari ini. Aku minta maaf juga ya karena ini videonya agak kadang terlalu cerah, kadang juga terlalu gelap. Ini karena ya aku mengandalkan lighting dari cahaya ilahi, sinar matahari, jadi mohon maklum. Semoga kalian bisa mendapat manfaat dari video yang aku buat ini, karena sebagai seorang mahasiswa emang butuh banget banyak pengalaman untuk mendukung studi lanjut kalian atau mendukung karir kalian gitu ya. Tetap semangat untuk menjadi seorang mahasiswa dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan wassalamualaikum, see you!